Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Wa lakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka fahma ulama'ikal amilin wa ilhama awliya'ikas salihin a'inna ala dzikri wa syukri wa husni ibadatik. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu ridha Allah, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dimanapun Anda berada. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah, bertemu karena Allah di dunia hingga kelak di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sampai kepada mutiara hikmah yang ke-132. Bunyinya adalah tidak semua senyum adalah kebahagiaan. Juga tidak semua senyum adalah kepandaian dalam menutupi duka. Akan tapi bisa jadi senyumnya adalah karena kekuatan di dalam menghadapi pahitnya kehidupan. Masalah senyum, ibtisamatuka ala wajhi akhika sadaqah. Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, dan pentingnya senyum. Dan Nabi adalah basam, orang yang senantiasa senyum. Dan senyum tidak boleh ada syaratnya. Misalnya harus saya di saat mendapatkan karunia. Akan tapi di sana ada senyum dahsyat adalah di saat seseorang mendapatkan musibah. Karena senyum yang menghiasi wajah kita akan menjadikan orang di kiri kanan kita nyaman. Dan akan menjauhkan daripada sifat mengeluh, mengadu kepada sesama. Ada sebagian hamba hidupnya mengadu dan mengeluh. Kalau tidak mengadu dan mengeluh bukan dia. Sedikit-sedikit mengeluh. Suami mengeluh pada istri, istri mengeluh pada suami, dan seterusnya. Maka satu pendidikan akhlak yang luar biasa dari baginda Nabi adalah bagaimana kita pandai tersenyum. Pandai tersenyum, dan senyum kita bisa jadi kan disebutkan tidak semua senyum adalah kebahagiaan. Tapi memang ada orang tersenyum karena bahagia. Orang tersenyum karena dia berbahagia. Maka hendaknya senyumnya bagian daripada syukurnya. Akan tapi juga ada senyum itu adalah karena kepandaian dalam menutupi duka. Dia sebetulnya sedih, dia susah, akan tapi dia telah pandai menutupinya. Dan itu bagian daripada jihad. Makanya jangan gampang kita menampakkan keluh kesah kepada siapapun. Kepada ibunda misalnya. Ketahuilah jika Anda bersedih, kemudian sedih Anda sampaikan kepada ibunda, ketahuilah sedih ibundamu lebih dahsyat daripada kesedihanmu. Kesedihanmu yang kau sampaikan kepada orang yang engkau cintai, maka dia akan lebih sedih daripada sedih yang kau rasakan. Dan memang kabar kesedihan adalah bukan hal yang indah. Maka pandai-pandailah kita dalam keadaan sedih sekalipun bagaimana kita bisa menutupi kesedihan kita, duka kita. Kalau kita ingin menyelesaikan masalah, bukan kita harus nampak-nampakkan. Dan di sana ada orang berdusta, kebalikannya, tidak sedih, pura-pura sedih, hanya ini merengek, meminta-minta. Ini problem. Dia tidak sedih, dia cukup, tapi selalu minta kepada saudaranya, minta ke sana, kemudian pura-pura saya punya utang, saya belum makan, saya belum ini. Ada manusia semacam itu. Ini jauh dari pembahasan kita. Ini kita bahas tentang senyum saja, bukan orang bersedih. Akan tapi
Ada satu senyum yang luar biasa adalah senyum yang memang karena dia adalah orang yang kuat di dalam menghadapi kenyataan hidup. Ini dahsyat luar biasa. Kelas tingkat tinggi, kelas sabar. Jadi bagi mereka adalah ujian biasa. Dan dia menyadari langsung bahwa ujian yang Allah berikan kepadanya adalah untuk pengangkatan derajat. Ujian yang Allah berikan kepadanya pengangkatan derajat. Jadi kalau ada orang diuji oleh Allah, dia sadar bahasanya dia akan diangkat derajatnya, maka yang katanya ujian ternyata baginya adalah menjadi sebuah karunia. Dan ini adalah para kekasih-kekasih Allah. Para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala di saat diuji ternyata bagaimana bisa mensyukuri ujian tersebut. Sungguh benar apa yang disabdakan oleh baginda Nabi, ajaban li amri ummati anna amrahu kulluhu khair. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin. Sungguh menakjubkan, mengherankan urusan orang-orang yang beriman, dan sungguh itu semua tidak akan terjadi kecuali untuk orang beriman. Sungguh mengherankan urusan orang yang beriman, segala urusannya adalah baik-baik saja. In asabathu sarra, kalau dia mendapatkan karunia, kenikmatan, kebaikan, syakar, lalu dia bersyukur, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Jadi orang beriman itu kalau mendapatkan karunia bersyukur, maka baginya adalah sebuah kebaikan. Kenikmatannya sendiri adalah kebaikan, kemudian dia mensyukurinya, syukur. Wa in asabathu dharra, kalau menimpa kepadanya satu petaka, satu musibah, sabar, kemudian dia bersabar, kana khairan lahu, maka itu baik baginya. Maka sabar yang telah mendarah daging, yang telah menyatu pada dirinya, menampakkan dia adalah seperti orang yang tidak tertimpa musibah. Al-mu'minu bisyratuhu fil wajhi wa huznuhu fil qalb. Orang mukmin sejati itu akan selalu menampakkan keceriaan di wajahnya, adapun duka disimpan di dalam hati. Simpan di dalam hati. Maka biasakan, ayo kita jangan mengobrol duka, jangan mengobrol kesedihan. Jangan kalau kita sedih menjadikan orang lain ikut sedih dengan kita. Maka dari itu ayo kita mulai dari membiasakan kita menampakkan keceriaan wajah orang beriman. Jangan dikit-dikit menampakkan keluh kesah, kesedihan, duka, karena itu akan menjadikan orang di kiri kanan kita kebawa kepada suasana duka sehingga kehidupan menjadi tidak indah. Para kekasih-kekasih Allah, setiap saat beliau bersedih di saat mengurusi umat dan sebagainya. Tapi pun demikian tidak boleh mereka menghilangkan senyum dari wajahnya. Sehingga di saat dia berhadapan dengan urusan permasalahan yang pelik sekalipun, di saat urusan dengan manusia masih ingin menampakkan keceriaannya. Baginda Nabi adalah basam. Orang selalu menampakkan senyum, dan senyum adalah indah, senyum adalah sedekah. Kemudian di hal lain lagi yang harus kita perhatikan, itu kan senyum yang ada pada bibir kita. Lalu bagaimana di saat kita melihat senyum yang ada pada setiap orang? Ini bab baru lagi. Pandai-pandailah kita memahami tentang senyum. Ketahuilah jika Anda melihat orang senyum bukan berarti dia telah bahagia loh ya. Makanya kalau memang kita punya kepedulian, jangan hanya melihat zahirnya. Sebab sebagian orang-orang hebat tidak pernah menampakkan kesedihannya. Sehingga bersedekah dengan orang yang semacam itu, orang yang tidak menampakkan kefakirannya, jauh lebih gede pahalanya. Kalau kita bersedekah kepada orang yang menampakkan kefakirannya, pahala besar. Tapi ada sebagian orang yang aziz, punya izzah, punya iffah. Dia tidak pernah memerengek, mengambil yang di tangannya orang. Sehingga tidak pernah menunjukkan kalau dia punya masalah, tidak menunjukkan kalau dia punya kekurangan. Maka orang inilah orang yang harus kita perhatikan kalau kita ingin berderma. Dia tidak pernah menampakkan, tapi kita tahu kita bergaul dengan dia kok. Maka dalam hidup kita dengan sesama itu, jangan hidup kita melihat zahirnya saja. Kita harus tafakkud, mencoba mencari-cari, tahu keadaan, kehidupan saudara-saudara kita. Barangkali mungkin bersama kita, jangan sampai kita hidup bertahun-tahun dengan satu kawan, satu kursi, satu meja kantor, tapi tidak pernah mengerti ternyata ibunya sakit di rumahnya. Ayo,
Kalau sampai ibunya sakit, masuk keluar masuk rumah sakit tidak tahu. Hebatnya dia tidak menampakkan, tapi keterlaluan kita tidak pernah tahu. Bagaimana kita punya sahabat? Anda punya sahabat karib. Istri yang masuk rumah sakit Anda tidak tahu. Kita harus tahu, biar kalaupun disembunyikan, kita kan bisa merasa ada sesuatu yang janggal dan sebagainya. Maksud kami adalah biasakan kita menghidupkan hati kita untuk melihat saudara-saudara kita. Jangan hanya kita cukup melihat parasnya yang senyum, akan tapi kita harus biasa mengetahui apa sih yang terjadi di rumahnya, kekurangan apa kira-kira. Bukan melihat aib, sekarang melihat kekurangan yang sifatnya perlu dibantu. Kita jarang, tapi yang sering kita melihat aib dan kekurangan orang lain. Petaka bagi kita. Kalau kesalahan dan dosa kita tahu semuanya. Tapi problem rumah tangganya, ekonomi, problem kemiskinan, problem pesakit, kita tidak pernah peduli. Maka ayo, bagaimana tetangga Anda? Mungkin Anda setiap saat melihat tetangga Anda cerah ceria. Lihat dengan anak-anak selalu bersenda gurau. Akan tapi ternyata di dalam kehidupannya adalah kekurangan ekonomi. Hebat di dia, tidak hebat di kita. Maka saudara kita, kadang adik kita sudah tahu penghasilannya berapa kok. Anaknya banyak sebanyak itu. Kalau dia tampak senyum saja, pasti dia ada menampakkan kebaikan, menampakkan senyum saja, menyembunyikan yang namanya duka. Maka kita perlu peduli dengan orang-orang semacam itu. Hidupkan hati kita. Jangan hanya terbatas kita melihat senyum yang ada di paras seseorang, akan tapi tanda persahabatan sejati adalah kerinduan kita untuk bisa memberikan pertolongan kepada dia. Baik di saat dia minta tolong ataupun dia tidak minta tolong. Dan di saat dia minta tolong tentu tampak permasalahannya. Tapi yang hebat adalah sebelum dia minta tolong kita sudah memberikan pertolongan. Itu baru orang hebat. Anda pun mengagumi jika Anda punya suami, Anda punya istri, ternyata apa? Sebelum Anda minta, dia sudah memberikan kepada Anda. Bukankah itu sebuah perhatian yang dahsyat? Kecerdasan seorang istri, suami masuk tolak-tolak begini, langsung suami istri berkata, abang cari sandal ya? Ini. Seorang suami, seorang istri tolak-tolak begini, sang suami langsung berkata, sayangku cari makanata. Ada. Jadi bagaimana kita peduli kepada orang lain? Jangan sampai kita hanya melihat parasnya yang senyum saja. Tidak peduli bahwasanya di balik senyum tadi ada apa? Ada duka. Di balik senyum adalah ada permasalahan yang terpendam. Kembali kepada hikmah bahwa tidak semua senyum adalah kebahagiaan. Anda harus paham itu. Kalau Anda ingin tersenyum, tidak harus Anda di saat bahagia. Anda bisa bersedekah dengan senyum Anda kepada siapapun. Jangan nunggu Anda bahagia. Mungkin dirundung duka. Sementara duka bagi orang beriman adalah pengangkatan derajat. Mungkin diuji kefakiran, diuji dengan sakit, tapi kalau Anda masih bisa menampakkan senyum, Anda orang hebat. Tidak semua senyum harus dengan kebahagiaan. Juga tidak semua senyum adalah kepandaian dalam menutup duka. Bukan menutup duka iya, akan tapi tidak semua senyum adalah karena kepandaian seseorang menutup duka. Akan tapi bisa jadi, ini yang lebih dasar lagi, senyumnya adalah karena kekuatan dalam dirinya. Sudah tidak pernah akan terganggu dengan permasalahan apapun. Dalam keadaan apapun. Jadi sabarnya sudah kelas tinggi. Namanya halim. Punya hilm. Setelah berlatih kama annal ilma bita'allumi fa'innal hilma bitahallumi. Orang pengen punya ilmu belajar. Tapi untuk punya sifat tabah, sifat sabar itu perlu berlatih. Kalau sudah terlatih, sudahlah. Dia dapat hempasan. Terpaan apapun, dia tidak akan bergeming, tetap saja senyumnya ada. Itu orang hebat. Bahkan kalau kita tentang kesabaran itu, bagaimana sabar itu adalah fisudmatil ula. Orang sabar sejati itu adalah di saat petaka tiba. Di saat petaka tiba jeder, ternyata dia masih tampak dalam ketabahannya. Itu sabar sejati. Ada orang yang sabarnya perlu proses. Setelah diuji, dia runtuh baru bangkit. Ya, dia ingin meniti kesabaran. Tapi yang dahsyat adalah orang diterpa apapun, dia tetap saja dalam ketabahan. Itulah tingkat tinggi. Kalau Nabi namanya ulul azmi. Kalau di kalangan manusia orang-orang sabar, penyabar. Dan orang-orang sabar pahalanya akan dilipat gandakan. Kalau orang berbuat baik itu pahalanya ada hitungannya. Kalau orang bersabar pahalanya kamu minta berapa akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita berlatih untuk pandai bersenyum. Apalagi senyumnya seorang istri kepada suami. Senyum yang sejati, pahala dan menambahkan keindahan. Masa ada istri cemberut terus? Padahal seorang suami itu paling tidak bisa dicemberutin sama istri. Wah, apalagi seorang suami, biarpun apalagi ustadz. Ustadz itu hanya di mimbar saja serem, tapi kalau sudah di rumah Anda harus tebar senyum. Jangan sampai di rumah tidak ada senyum sebagai seorang suami. Itu istrimu.
Senyummu ada di mana? Kalau sudah ketemu kawannya candaria, bersunda gurau, akan tapi sampai di rumah seperti monster, enggak begitu. Hidup harus dibangun dengan keindahan, dimulai daripada paras yang ceria. Tampakkan senyummu, dan senyummu adalah indah. Senyummu adalah sedekah, kata baginda Nabi SAW. Dan Nabi adalah orang yang disifati dengan orang yang biasa senyum. Sampai garis senyum itu sudah ada. Ada orang garis cemberut, baris marah, semuanya. Tapi ada orang yang ternyata tampak dari wajahnya karena seringnya senyum, maka garisnya adalah garis senyum. Ayo kita berusaha untuk bisa tersenyum. Tersenyum adalah pahala, tersenyum adalah keindahan, tersenyum adalah kebaikan yang akan menjadikan orang di kiri kanan kita menjadi baik. Nuhibbukum fillah, kami mencintai Anda semua karena Allah. Dan semoga Allah memuliakan kita dengan orang-orang yang selalu tersenyum. Orang-orang yang dipenuhi dengan kebahagiaan. Orang yang menjadikan sebab kita bahagia di dunia hingga kelak di surga. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah. Jauh dari fitnah, jauh dari kebencian, jauh dari dendam, jauh dari dengki. Panjang umur, sehat afiat, dan kelak husnul khotimah berkat Sayyidina Muhammad. Al-Fatihah. Mohon maaf, mohon doa selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.